Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Vinanda dengan NIM 1057211255523 dari kelas M23F, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi tentang sejarah komputer dari awal mula hingga masa depan. Perjalanan komputer telah berlangsung selama berabad-abad, dimulai dari alat hitung sederhana hingga mesin canggih yang kita gunakan saat ini. Seiring waktu, komputer telah berevolusi dengan cepat, mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia. Adapun generasi awal komputer dari tahun ke tahun, yang pertama mesin hitung mekanik dari tahun 1642 sampai dengan tahun 1940. Alat hitung mekanik seperti kalkulator, pascal, dan mesin analitik Babbage menandai awal perhitungan otomatis. Yang kedua, komputer elektronik awal dari tahun 1940 sampai dengan 1956, yaitu ENIAC, Colossus, dan komputer elektronik pertama lainnya menggunakan tabung vakum untuk melakukan operasi komputasi. Dan yang ketiga, komputer generasi pertama dari tahun 1951 sampai dengan tahun 1959, yaitu UNIVAC, IBM 701, dan komputer generasi pertama lainnya menggunakan tabung vakum, memiliki ukuran besar, dan memerlukan banyak energi. Adapun perkembangan komputer generasi kedua, yang pertama, transitor. Transitor menggunakan tabung vakum yang membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Yang kedua, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran mempermudah pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, penyimpanan data. Penggunaan inti magnetik dan drum magnetik meningkatkan kapasitas penyimpanan data komputer. Yang keempat, aplikasi komputer. Komputer dimulai digunakan dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, sains, dan pemerintahan. Selanjutnya, komputer generasi ketiga dan revolusi mikroprosesor. Mikroprosesor menggabungkan banyak transitor ke dalam satu chip yang menjadikan komputer lebih kecil, lebih kuat, dan lebih terjangkau. Perangkat lunak, sistem operasi seperti Unix dan MS-DOS semakin berkembang mempermudah penggunaan komputer. Dan komputer pribadi. Munculnya komputer pribadi atau PC seperti Apple dan IBM PC menandai era baru dalam komputasi. Selanjutnya, komputer generasi keempat dan perkembangan teknologi informasi. Yang pertama, integrasi skala besar atau LSI. Integrasi skala besar atau LSI memungkinkan lebih banyak transistor ditempatkan pada satu chip, meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Yang kedua, internet. Internet menghubungkan komputer di seluruh dunia, memfasilitasi komunikasi, akses informasi, dan perdagangan global. Dan yang ketiga, komputer mobile, yaitu laptop, smartphone, dan tablet, membawa komputasi kemanapun, mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. Selanjutnya, komputer generasi kelima dan kecerdasan buatan. Yang pertama, kecerdasan buatan atau AI. AI memungkinkan komputer untuk belajar, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan seperti manusia.
Yang kedua, pemrosesan paralel. Pemrosesan paralel meningkatkan kecepatan komputasi dengan menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Dan yang ketiga, komputasi kuantum. Komputasi kuantum menjanjikan kecepatan komputasi yang jauh lebih cepat dengan memanfaatkan sifat-sifat kuantum. Selanjutnya, perkembangan terkini, yaitu internet, cloud computing, dan Internet of Things. Yang pertama, cloud computing. Cloud computing memungkinkan akses dan penyimpanan data serta aplikasi melalui internet. Yang kedua, Internet of Things. Internet of Things menghubungkan perangkat sehari-hari ke internet, memungkinkan komunikasi dan kontrol jarak jauh. Dan yang ketiga, perkembangan internet. Internet terus berkembang dengan kecepatan tinggi, mendorong inovasi dan peluang baru. Selanjutnya, prospek masa depan, quantum computing, dan teknologi inovatif. Yang pertama, komputasi kuantum. Kecepatan komputasi yang jauh lebih cepat untuk memecahkan masalah kompleks. Yang kedua, bioteknologi, yaitu kemajuan dalam pengobatan, pertanian, dan bidang terkait lainnya. Yang ketiga, nanoteknologi, yaitu materi dan perangkat yang lebih kecil dan lebih efisien. Dan yang keempat, realitas virtual dan augmented reality, yaitu pengalaman imersif dan interaktif yang mentransformasikan hiburan, pendidikan, dan pekerjaan. Baik, sebagai penutup pada pertemuan ini, saya menyadari bahwa materi yang saya sampaikan masih memiliki keterbatasan. Namun, saya berharap informasi yang telah saya bagikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Mungkin cukup sekian materi yang sempat saya bawakan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.